doa dulu semoga dilancarkan bimbingan ini, menghasilkan proposal yang instrumen penelitian yang memudahkan untuk nanti meneliti, kemudian cepat selesai, cepat daftar proposal, cepat selesai skripsinya, gitu ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Apa yang ingin ditanyakan dari kelanjutan sempro kemarin? Pertama, usulan dari penguji katanya perlu didiskusikan kali panjenengan sama dosen pembimbingnya tentang judul niki dampak perceraian di luar pengadilan terhadap pola pengasuhan anak, katanya nggak ada hukum Islamnya, jadi ditambah dengan entah hukum Islamnya atau mazhab atau fikih siapa waktu niku. Oh iya, iya. Nanti yang ditambah saya lihat ya, judulnya itu adalah pola pengasuhan anak. Loh, begini, pola pengasuhan anak itu kan dilihat dari hukum Islam berupa hadona. Hadona itu kan masuk dalam hukum Islam, artinya walaupun tidak ditambah Islam atau kata Islam, pengasuhan anak ini masuk dalam kajian hadona. Jelas di situ dari pengadilan agama. Kalau pengadilan agama itu kan mesti di orang Islam. Nah, gimana? Saya kira itu. Terus apalagi Mas Afan? Terkait penelitian Pak, jenengan pernah sanjang suruh nambah observasi. Nah, kebetulan ini tempat penelitiannya di rumah saya Pak, di Sulawesi sana. Jadi apa perlu observasi lah. Observasi yang saya maksudkan saat itu adalah observasi pra penelitian, pra proposal ya, pra proposal, pra seminar. Itu kalau sudah seminar ya sudah, nanti observasinya diganti menjadi pencarian data atau penggalian data, gitu ya. Nah, apakah perlu terjun ke lapangan secara langsung? Nah, ini menimbang beberapa hal ya, perlu dan tidak perlu. Nah, satu, perlu turun ke lapangan secara langsung jika tidak dimungkinkan Mas Afan ini tidak bisa mendapatkan data yang diinginkan. Data yang diinginkan itu apa saja? Satu, wawancara terhadap anaknya, wawancara terhadap ibunya, wawancara terhadap bapaknya, wawancara terhadap keluarganya, wawancara terhadap tetangganya, wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan anak tersebut. Kan ini kan nelitinya anak. Jadi kita mau menilai, kita mau mengukur apakah ya pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh, dalam hal ini bapak atau ibunya, itu memenuhi atau tidak memenuhi kriteria hadonah dalam Syafi'iyah, kan begitu kan? Oke. Kalau memungkinkan, maka tidak perlu ke lapangan. Maksudnya kalau memungkinkan Mas Afan ini mendapatkan data-data tersebut, maka tidak usah turun ke lapangan secara langsung. Misalnya jenengan minta tolong kepada teman di sana, saudara atau keluarga di sana untuk mengisi instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. Itu mereka yang jawab, gitu ya. Nanti instrumennya dikonsultasikan kepada saya ya, pertanyaan-pertanyaannya itu, oke? Oke. Terus ada lagi untuk objek wawancaranya Pak. Niku jangan sanjang Pak, di proposal saya sudah ada objeknya, itu ada 4. Yang pertama kepala KUA, kepala kelurahan, ibu dan anak. Itu
kepala KUA dan kepala kelurahan ini pun apa perlu Pak? Kalau menurut saya, jenengan ini kan mau mengukur apa namanya cara orang tua yang sudah bercerai ini dalam mengasuh anaknya, ya kan? Nah, mengasuh ini kan ada elemen-elemennya. Nah, elemen-elemen mengasuh ini pertama kasih sayangnya. Nah, kasih sayang ini jenengan nanya kepada siapa? Maksudnya Pak Lurah. Orang tua Pak. Iya, maksudnya Pak Lurah. Pak Lurah ya malah gak tahu apa-apa. Kasih sayangnya ya. Bagaimana cara jenengan bisa mendapat informasi tentang curahan kasih sayang orang tuanya ini? Itu pertanyaan yang perlu dibicarakan, ya. Perlu dibicarakan dengan saya, maksudnya saya nanti akan membimbing jenengan untuk bisa mendeteksi seorang orang tua itu memberikan kasih sayang atau yang mencukupi atau tidak itu bagaimana. Nah, itu nanti kita rembukan, instrumennya kita buat bersama-sama nanti ya. Satu, kasih sayang. Yang kedua, kasih sayang dan perhatian tentunya ya. Kemudian ini kan perlu nanya kepada siapa? Ya kepada anak itu, kepada bapaknya atau ibunya yang mengasuh, kepada orang-orang atau anggota keluarga di situ, kepada tetangganya. Kalau perlu RT-nya. RT. Kalau perlu RT-nya. Kemudian itu yang pertama ya, kasih sayang dan perhatian. Kemudian yang kedua itu tentang apa namanya pendidikan, bagaimana perhatian orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya ya. Nah, kita tahu dia itu mendapatkan perhatian dalam hal pendidikan kepada anaknya atau tidak mendapatkan, atau mendapatkan tapi sedikit, atau mendapatkan cukup, atau mendapatkan amat sangat cukup, atau mendapatkan baik sekali perhatian dalam hal pendidikan. Itu kita nanya siapa? Gurunya di sekolah, ya kan? Oke, gurunya di sekolah itu. Kemudian teman-teman di sekolahnya, kan gitu kan? Apa yang akan kita tanyakan nanti? Nah, itu nanti yang kita bicarakan lebih lanjut. Instrumen, karena instrumen itu memang agak jelimet ya. Jelimet itu pertanyaan kita tidak boleh kelihatan kalau kita mencari data itu. Misalnya kita mau mencari indikator atau tanda-tanda sayang, tanda-tanda memberi perhatian, itu kan tidak boleh kita bertanya, Bapak itu memberikan perhatian atau tidak kepada anaknya. Kan tidak boleh begitu. Pasti jawabannya, ya saya kasih perhatian dong, kan begitu, mesti gitu kan, lucu. Masa kalau kita mau nembak sama seseorang yang kita sukai, misalnya, seneng karo aku apa ora, kan, masa langsung to the point, kan kita lihat gelagat-gelagatnya saja kan, nah gitu ya, saya kira itu. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mas, kita harus melihat pola pengasuhan dalam hal perhatian nafkahnya. Nafkah ini kan ada nafkah makanan, kemudian makanan pokok, kalau di daerah jenengan nasi juga kan, makanan pokoknya kan. Nah, terus lauknya apa? Lauknya ini penting sekali. Lauk standar orang sana apa? Lauk standarnya apa? Ikan laut Pak. Ikan laut ya. Ikan laut diapakan? Standarnya dibumboni apa? Saus. Oh, itu sudah standar ya. Oke. Nah, kalau orang pada umumnya pakai itu, kemudian anak itu lauknya adalah ikan seperti orang-orang pada umumnya. Nah, itu kan berarti memenuhi standar nafkah untuk makanan pokok, ya kan? Belum kita masuk ke nafkah untuk tambahan. Nafkah tambahan itu uang saku begitu. Nah, saya kira itu.
Ah, oke, nanti dilanjut lagi, saya ganti ke Mbak Nurul Aulia. Mbak Nurul, gimana? Sudah siap? Sambil kalau ada. Bapak, bentar. Oke. Baterainya habis. Bentar, Bapak. Oh, baterainya habis. Oh iya, silakan. Silakan dilanjut, Mas Afan, sambil nunggu Mbak Nurul. Apa kasusnya harus lebih dari 2 atau Pak? Satu ke 2? Saya kira studi kasus ini satu saja tapi mendalam tidak apa-apa. Ya, satu tapi mendalam. Karena kalau terlalu banyak, misalnya 2 saja, nanti kalau 2 itu tidak mendalam nanti. Yang saya khawatirkan analisisnya itu tidak mendalam. Jadi nanti kesimpulannya ya tidak boleh digeneralisir. Kesimpulannya itu ya pada keluarga tersebut, itu ya. Tidak boleh Soalnya kalau kesimpulan panjang, ya minimal 3 kasus, Pak. Kalau 3 kasus itu nanti ya bisa, tapi nanti pertanyaannya ya pertanyaan yang jawabannya itu ngambang saja ya. Karena apa? Karena datanya tidak detail, tidak masuk ke ranah hal-hal yang tersembunyi. Padahal penelitian itu kan research, kembali mencari hal-hal yang tersembunyi. Yang paling penting instrumennya. Nah, instrumen ini nanti akan berkaitan sangat erat dengan konsep yang akan dipakai atau alat ukurnya. Berupa apa? Konsep hadonah. Konsep hadonah itu elemennya apa saja. Nah, itu nanti akan kita jadikan sebagai dasar membuat instrumen pertanyaan atau instrumen penelitian atau wawancara itu berdasarkan dari indikator hadonah syafi'iyah dari ulama Syafi'iyah, gitu ya. Nanti tetap konsultasi terus, nggih.